Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Sebuah negara bagian dengan penduduk relatif sedikit dan terletak tak jauh dari Washington DC, memiliki dampak besar pada politik nasional di ibu kota AS. Negara bagian tersebut adalah West Virginia, yang dulunya kantong Partai Demokrat, tapi belakangan menjadi pendukung kuat Partai Republik. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Di tengah kemeriahan melepas musim panas di West Virginia, perhatian warga negara bagian ini juga tertuju pada Pilpres AS. Dengan mundurnya Presiden Joe Biden dari pencalonan, digantikan Kamala Harris. It's going to attract a lot of the female vote, the minority vote to her, but there's no substance there. She has nothing to run on, no track record to run on. Warga West Virginia termasuk pendukung kuat mantan Presiden Donald Trump, capres Partai Republik. It makes me nervous because, to be honest, I'm a Trump supporter. But I think everybody who was kind of unsure will now go with Kamala. Negara bagian berpenduduk tak sampai 2 juta jiwa ini punya pengaruh besar secara nasional karena senator mewakili West Virginia, Joe Manchin, seorang senator independen, termasuk suara kunci dalam meloloskan perundangan pemerintahan Biden. Tapi dengan mundurnya Manchin dari pencalonan kembali, Partai Republik berpotensi kuat merebut kursi yang ditinggalkannya dengan pencalonan Gubernur Jim Justice. We mine coal, and there's been an attack on coal, and Governor Justice owns coal mines. So we expect to see that industry protected. Partai Demokrat dipandang sebagai yang paling berandil dalam terpukulnya industri utama West Virginia, penambangan batu bara. Meski kebenaran tuduhan ini dipertanyakan tokoh Partai Demokrat. That is directly because of automation, because of the coal bosses automating away the jobs and switching to surface mining rather than underground mining. It's a convenient scapegoat to blame environmental regulations. Calon senator penantang Justice dari Partai Demokrat justru menuding kebijakan Partai Republik memperlemah ekonomi West Virginia. We have to encourage small business in ways that hasn't been happening, and we have to keep our young people there. Our state legislature keeps passing really restrictive laws like the abortion ban, like LGBTQ laws that are basically sending young people a message that we don't want you here. Tapi warga West Virginia banyak yang lebih menyalahkan Joe Biden dan Kamala Harris atas keterpurukan ekonomi negara bagian ini. Why would you want to pay $1 more for gasoline? Why would you want to pay 25% more for groceries? Why would you want to have a mortgage interest rate that's doubled during the Biden administration? And she has to own that. Survei baru-baru ini oleh Surat Kabar di West Virginia menunjukkan Donald Trump unggul sekitar 27 poin dibandingkan Kamala Harris di negara bagian ini. Dukungan bagi Trump di West Virginia saat ini tak banyak berbeda dibandingkan dukungan baginya pada pilpres-pilpres sebelumnya. Pada Pilpres 2016, ia memenangkan telak negara bagian ini dengan margin kemenangan terbesar dibandingkan negara bagian lainnya. Dan pada Pilpres 2020, ia memenangkan West Virginia dengan margin kemenangan terbesar kedua setelah Wyoming. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, sebanyak 50 anak laki-laki di Situbondo mendapat pengalaman unik di sunat TNI. Tak hanya sunatan massal, TNI juga mengajak para prajurit beberapa negara sahabat untuk melakukan pelayanan kesehatan gratis dan perbaikan gedung sekolah SD. Kita simak laporan selengkapnya dari VOA. Kami dapat informasi dari teman marinir di sini bahwa diadakan sunatan massal. Kami menginformasikan kepada wali murid dan ada 4 siswa yang oleh orang tuanya dikirimkan ke sekolah untuk dilakukan sunatan massal. Salah satu hal yang mendasari kita adalah bahwa
Di TNI itu sendiri kan sebenarnya ada bidang kesehatan, selain juga tugasnya adalah untuk mendukung para prajurit-prajurit kita yang sedang melaksanakan latihan itu, kita juga bertanggung jawab juga untuk memberikan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat, dan itu juga merupakan tanggung jawab sosial kita. Salah satu bukti bahwa TNI juga berbakti kepada masyarakat di sela-sela kita melaksanakan latihan. Kondisi sekolah sebelum rehab terjadi kerusakan di mana-mana. Pada waktu hujan juga terjadi rembesan air hujan sehingga terjadi konsleting listrik. Bahkan yang di timur itu sempat ambruk. So there's 9 physical structures with 15 total projects going on in this school area. It's been a full renovation from the ceiling and the roof all the way down to the floor tiles and the courtyard. I feel extremely proud of the work we've done here to have served this community and hopefully left a lasting good impression for the U.S. Army and for these people. You never know who these kids are going to grow up to be. They could grow up to be members of their government or even armed forces. We might see them down the lines. Tukar ilmu, tukar pikiran, saling kerjasama. Di sana mungkin menerapkan teknik-teknik atau mungkin teori ya. Akhirnya kita juga mengikuti teori dia. Mungkin untuk pengukar harus seteliti mungkin, sejeli mungkin ya, kita harus mengikuti juga. Oh, they're very friendly. The children actually come by every day and they do like a little parade through, take pictures with us, give us food. Even the families around the village, they open their doors to us and we just go to dinner almost every single night to their house. Our relationship with Indonesia is built, like this school, brick by brick. As we celebrate today, we also look to the future, committed to continuing this partnership and building a safer, more prosperous Indo-Pacific region together. Pemirsa, kisah polisi inspiratif kembali datang dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat adalah Bribka Junaidi, seorang anggota kepolisian di Kesatuan Polres Sumbawa Barat. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini.